warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadlan Gani dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Aku Lutfi Aimatul Talisha dari Pendidikan Matematika. Saya Aradana Prayoga dari jurusan Pendidikan Akuntansi. Oke, di sini kami sedang berada di Universitas Negeri Malang, teman-teman. Kami akan mengerjakan proyek akhir untuk mata kuliah Komunikasi Gender berupa Video untuk mengetahui stereotip masyarakat mengenai pandangan Wanita perokok dan laki-laki perokok, dan juga pandangan mereka apakah laki-laki cocok untuk menjadi kepala keluarga. Ya, benar sekali. Dalam arti family patriarki ya, teman-teman. Oke, dari sini kami akan mencari respondennya. Sudah siap teman-teman semua? Sudah siap. Oke. Sudah. Udah, Ayo kita cari respondernya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, namaku Muhammad Dava Jaguratama dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Panggilannya? Dava. Oke, Mas Dava. Di sini saya mau tanya pendapatnya Mas Dava tentang cewek perokok. Waduh. Dari pendapatku sendiri, kalau cewek perokok itu sebenarnya dari stereotip masyarakat itu mungkin ya lebih dilihat seperti cewek nakal atau cewek yang kurang aturan. Namun dari pendapatku ya semuanya samalah, dari cewek ataupun cowok, terkait aturan itu sama saja. Mungkin perlu digarisbawahi kalau ceweknya hamil atau sedang memiliki tanggungan jiwa pada dirinya, ya harusnya untuk diberhenti dulu. Seperti itu. Kalau pandangannya Mas Dava tentang cowok yang perokok nih? Untuk cowok yang perokok ya harus lebih mawas pada lingkungannya lah. Apalagi kalau di orang-orang sekitar kita ada yang memiliki penyakit bawaan yang mungkin akan keganggu akibat perilaku merokoknya, bisa berhenti terlebih dahulu. Oke, ini Mas, pertanyaan terakhir. Bagaimana, Mas Dava setuju nggak kalau misalnya laki-laki itu dianggap sebagai kepala keluarga dibandingkan perempuan? Oh iya, oke. Kalau cowok jadi kepala keluarga itu kan sebenarnya dari kemungkinan ada aturan agama atau pandangan masyarakat ya, kalau cowok itu adalah pemimpin. Jadi sebagai laki-laki ya harus bertanggung jawab dengan keluarganya. Jadi ya cocok aja untuk dijadikan kepala keluarga. Oke, terima kasih Mas Dava. Ya. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik. Oh ya, aku ada tugas mata kuliah, ada 3 pertanyaan. Masnya boleh jawab sesuai dengan pendapat masnya ya. Ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana pendapat masnya tentang wanita yang merokok? Ya, sebenarnya bebas saja sih orang itu mau merokok atau enggak ya. Yang penting mereka udah tahu kalau mereka ngerokok, terus juga yang penting juga nggak ngeganggu orang, nggak bikin merugikan orang lain lah. Yang penting itu sih. Kalau pendapat masnya tentang cowok nih yang merokok? Kalau cowok juga sama, kurang lebih yang penting tahu tempat, tahu kondisi. Kalau misal di tempat yang nggak boleh ngerokok ya jangan ngerokok, pindah. Terus kayak gitu juga sih. Oke, untuk kan kalau masnya nih cowok ya, gimana pendapat masnya sebagai cowok kalau cowok itu sebagai lebih baik menjadi kepala keluarga daripada perempuan gitu? Kalau aku sih setuju sih, karena mungkin juga secara biologis, secara hormonnya juga itu emang perempuan sama cowok itu kan beda-beda ya ininya. Dan itu juga orang antara laki-laki dan perempuan itu kan juga didesain itu juga beda juga, dan menurutku lebih cocok kalau cowok sih. Oke, terima kasih ya Ya. Mas atas pendapatnya ya. Selamat pagi Mas. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Oh ya, nama saya Sumbul. Oke, apakah Masnya mahasiswa? Ya, mahasiswa semester akhir. Oke, ini ada 3 pertanyaan Mas. Yang pertama saya mau nanya pendapat Mas Sumbul tentang perempuan yang merokok. Kalau pendapat saya sih ya bebas-bebas saja sih kalau mau perempuan itu merokok atau enggak. Toh juga enggak merugikan ke saya. Cuman
kalau untuk perempuan yang merokok itu, tolong kalau merokok itu tahu tempat ya. Kalau ini Mas, kalau pendapat tentang laki-laki yang merokok nih. Kalau yang laki-laki perokok itu kurang lebih sama. Soalnya saya kadang sering banget lihat orang naik motor itu ngerokok. Iya, iya. Itu agak ngeselin itu. Nah, yang terakhir, Masnya setuju nggak kalau misalnya laki-laki itu menjadi kepala keluarga dibandingkan perempuan? Kalau dalam taraf tertentu sih saya cukup setuju kalau laki-laki. Soalnya kan di beberapa kondisi itu kadang perempuan ada batas tertentu untuk memutuskan sesuatu. Nah, laki-laki itu cenderung buat berpikir rasional dan nggak mudah terpengaruh sama perasaan gitu. Oke. Masih Mas Umbul. Oke Kak, selamat pagi. Di sini kami mahasiswa ingin bertanya, Kakak namanya siapa? Saya Karisma. Risma Nuril. Nuril. Oke, di sini kami punya 3 pertanyaan nih Kak. Sebelumnya kakaknya mahasiswa atau bukan? Mahasiswa S1 atau S2? S2. Oke, ada yang S1 ada yang S2 ya. Oke, pertanyaan pertama itu untuk kakak berdua, gimana pendapat kakak terhadap wanita yang perokok Kak? Kalau buat saya wanita merokok tidak peduli gender Mas ya. Selama itu merokok semuanya akan berdampak buruk, baik buat dirinya maupun ke orang lain. Oke, kalau Saya menurut setuju kakaknya, juga sih, karena setuju juga saya berada dalam lingkungan yang ketika memandang itu juga siapapun juga kurang baik gitu. Oke. Kalau untuk laki-laki Kak, bagaimana pendapat kakak terhadap laki-laki yang perokok? Untuk laki-laki perokok sama Mas menurut saya, karena mungkin mayoritas laki-laki ya sebagai perokok, tapi cewek juga ada. Kembali lagi ke pendapat saya yang pertama, tidak peduli gender, apapun dampaknya selama merokok tidak ada dampak positifnya sama sekali gitu. Betul. Apalagi kalau ya dampaknya lebih ke orang sekitarnya kayak jadi perokok pasif atau apa seperti itu. Apalagi kalau sudah beristri, istrinya hamil, Ke kan anaknya, berdampak iya. ke bayinya, janinnya, jadinya nggak bagus ke depannya, masa depannya gitu. Karena saya termasuk anak yang pernah terdampak dari asap rokok gitu, yang akhirnya memicu dulu ada sakit gitu waktu kecil. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, untuk kakak berdua, kakak setuju atau tidak laki-laki itu lebih cocok menjadi kepala keluarga dibandingkan dengan perempuan Kak? Iya, setuju. Kalau saya setuju Mas. Alasannya karena sebagai kaum perempuan kita perasa sekali. Iya. Jadi terkadang kita nggak logis dalam berpikir, terlalu terbawa perasaan. Tapi bukan berarti tidak ada perempuan yang berpikir logis gitu. Cuman terkadang kita terbawa perasaan gitu, dan cowok juga leadershipnya mungkin lebih bagus ya, karena yaitu perasaannya atau logikanya lebih jalan gitu. Oke, berarti garis besarnya setuju ya Kak ya? Garis besarnya setuju. Terima kasih Kakak. Sama. Terima kasih Kak, selamat pagi. Iya, bagi Saya perkenalan dulu ya Kak. Saya Lutfi, kakaknya Widya Widya. Kakak sehari-hari kegiatannya apa nih? mengurus anak sih. Oh Iya. kalau boleh tahu, kakak itu pendapatnya gimana ya tentang wanita yang merokok? Wanita yang merokok ya. Iya. Menurut saya sih nggak begitu ini ya, etis ya kalau perempuan gitu. Karena kan dari dalam segi kesehatan untuk wanita juga kan nggak bagus juga buat perempuan gitu. Kalau untuk cowok nih Kak, yang kalau cowok merokok gitu, pendapat kakaknya gimana? Kalau cowok gimana ya, itu sendiri juga suami saya perokok sih sebenarnya, tapi ya kadang kalau udah ada anak ya nggak boleh deket anak gitu kan, karena bisa menyebabkan penyakit apa gitu kan, banyak faktor nanti takutnya gitu. Jadi kalau mau rokok ya di luar gitu loh, nggak di pas gendong anak gitu, nggak boleh. Untuk satu pertanyaan lagi ya Kak, nah gimana pendapat kakak kalau apakah cowok itu cocok buat jadi kepala keluarga, dan apakah wanita itu kayak bisa juga atau lebih cocok cowok gitu yang jadi kepala keluarga? Tetap laki-laki sih ya harusnya gitu kan. Kalau perempuan kan cuma mengikuti suami gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas Ya. pendapatnya.
Oke, selamat pagi nih, dengan Bapak siapa? Selamat pagi, siang Mas. Oh, sudah siang ya. Siang. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Abbas kunci. Oke, berarti Bapak pekerjaan tukang kunci ya, Tukang Pak, ya? kunci. Oke. Ya. Saya punya pertanyaan nih, Pak, untuk Bapak, Pak. Yang pertama itu bagaimana pendapat Bapak terhadap perempuan yang merokok nih, Pak? Kalau menurut pribadi saya kurang bagus. Terus dari umum itu kelihatannya kurang gimana gitu, karena mulai dari zaman dulu Iya. itu kalau perempuan gak boleh kata orang tua, kurang sopan. Tapi kan sekarang istilah zaman now, jadi umpamanya ya sementing aku bisa gini enjoy. Itu masalah aku menegur secara kan takut istilah tambah panjang, masalahnya nafsi kan ngoten lah ya. Kalau untuk yang laki-laki gimana Pak pandangannya terhadap laki-laki perokok? Kalau laki-laki perokok monggo, tapi masalah kesehatan itu yang terutama. Tapi kadang-kadang seorang laki-laki rokok itu ada yang mengatakan saya merokok itu nikmat. Istilah los mikirnya cari nafkah iso tenang. Terus tapi umpamanya untuk kesehatan ya banyak orang-orang bilang ojo sampai ngerokok Mas, eman kesehatannya. Nih pertanyaan terakhir nih Pak. Pendapat Bapak setuju atau tidak setuju laki-laki menjadi kepala keluarga dibandingkan perempuan dan alasannya apa? Loh, kalau laki-laki harus Mas, harus. kepala rumah tangga itu wajib karena ada pemimpin. Kalau umpamanya yang cewek tadi pemimpin itu keliru. Dari kitabnya wis keliru semua. Semua istilah umpamanya wis keluarga, itu semua pemimpin itu pasti istilah kepala rumah tangga ya pasti cowok. Oke. Terima kasih apa itu aja pertanyaan dari kami. Oke. Berdasarkan video yang telah kita simak sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa pandangan masyarakat tentang gender laki-laki dan juga gender perempuan sangatlah berbeda. Seperti halnya ketika perempuan merokok, mereka akan dilabeli dengan label tidak etis, kurang sopan, hingga nakal. Namun berbeda dengan laki-laki. Ketika laki-laki merokok, mereka mempersilahkan monggo kalau mau merokok, namun perlu memperhatikan tempat dan kondisi. Kemudian meskipun beberapa responden mencoba menjawab untuk netral, namun ketika menyebut perempuan itu terdapat suatu intonasi yang menyatakan, yang mengindikasikan bahwa perempuan itu memiliki ekspektasi moral yang lebih tinggi daripada laki-laki. Seluruh responden tanpa terkecuali menyatakan bahwa laki-laki itu lebih cocok menjadi kepala keluarga dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan itu merupakan makhluk yang emosional, seperti tidak logis, tidak rasional, kemudian mudah terbawa perasaan ketika menghadapi sesuatu. Berbeda sekali dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki memiliki pemikiran yang rasional dan juga sifat kepemimpinan yang lebih baik dibandingkan perempuan. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki ini telah didesain secara berbeda dari sisi agama, kemudian kodrat, dan juga biologis. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa perempuan sebagai pemimpin keluarga merupakan sesuatu yang keliru. Nah, pandangan-pandangan yang telah yang saya sebutkan ini itu menyatakan betapa kuatnya ideologi patriarki yang menempatkan bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin natural dan menempatkan perempuan sebagai subordinat yang hanya mengikuti suami. Nah, ini juga sekaligus melanggengkan ketimpangan gender dalam struktur keluarga dan masyarakat.